Hey, hello. Balik lagi di Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan masuk ke sekte Haiyang untuk menghindari Bailey Yuyu yang terus mengikutinya. Lalu, apa yang sebenarnya direncanakan Sofan sekarang untuk terhindar dari Bailey Yuyu? Kita akan masuk ke part 195 dan part kali ini Ane ambil dari bab 987 sampai dengan 991. Kini Sofan berada di dalam sekte Haiyang bersama dengan Diakon Chow. Lalu di sana Diakon Chow menatap Sofan dengan curiga. Qian Fan, memangnya ada orang dengan nama seperti itu di dalam keluarga Qian? Mengapa aku sama sekali tidak pernah mendengar namamu? Itu pasti karena saya telah menjalankan tugas di luar kota. Baru-baru ini setelah keadaan menjadi darurat, Tuan memintaku untuk kembali. Diakon Chow bisa memastikan sendiri identitasku jika memang itu diperlukan, kata Sofan dengan santai. Karenanya Diakon Chow menjadi agak kebingungan dan tampak ragu-ragu. Lalu, ini adalah putriku. Karena aku sangat khawatir jika meninggalkan dia di rumah sendiri, jadi aku kemudian membawanya. Karena itu, dia juga tidak akan ada dalam daftar. Mohon Diakon Chow bisa mengerti, kata Sofan sambil menepuk kepala WR. Ya, Diakon Chow dan yang lainnya pasti tidak akan terlalu memperdulikan anak kecil yang bahkan terlihat belum genap 10 tahun. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Jadi bahkan jika QR itu tidak memiliki tanda pengenal pun, dia tidak akan mempermasalahkan hal itu. Sayang sekali ketidaktahuan itu memang adalah sebuah kerugian. Mereka tidak tahu identitas asli dari QR yang adalah penerus dari binatang suci. Bahkan jika harus berhadapan dengan ahli di ranah soul fusion, QR sama sekali tidak akan kesulitan. Diakon Chow pun kemudian mengangguk. Saya mengerti semuanya, tapi saya masih harus mengkonfirmasi identitasmu. Saya harap Tuan juga bisa mengerti kebijakan ini. Setelah itu, Diakon Chow melambaikan tangannya dan memanggil seorang pelayan. Dia kemudian menyerahkan token milik Sofan dan kemudian memintanya untuk melakukan pemeriksaan. Setelah pelayan itu pergi, Diakon Chow menatap Sofan lagi dan dia berkata, Tuan, Anda baru saja kembali dari luar kota, jadi mungkin Anda tidak terlalu tahu tentang kebijakan ini. Jadi setelah orang-orang dari Zhongzhou itu masuk ke dalam Beiso, pemeriksaan dilakukan secara ketat mulai dari nama sampai dengan fluktuasi jiwa yang bersangkutan. Kami hanya tidak ingin ada mata-mata yang masuk, jadi mohon maklumi hal ini. Lalu, proses ini mungkin akan memakan waktu sekitar 15 menit. Jadi mohon sedikit bersabar dan menunggu hasilnya. Sofan sama sekali tidak merasa keberatan. Lagi pula sejak awal dia sudah diberitahu semua ini oleh orang-orang dari perusahaan dagang Heijuan. Dan selain itu juga orang-orang dari perusahaan dagang Heijuan telah menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh Sofan. Jadi pada akhirnya, Sofan sama sekali tidak terlihat khawatir dan hanya menunggu dengan santai. Diakon Chow tidak perlu khawatir. Saya sudah diberitahu tentang semua kebijakan ini. Jadi silakan jalankan saja tugas Anda sebaik mungkin, kata Sofan sambil mengepalkan tangan. Diakon Chow melihat ke arah Sofan karena dari awal Sofan adalah orang asing. Tapi setelah melihat ketenangan dari Sofan, itu membuat Diakon Chow 99% mempercayai identitas dari Sofan. Sekarang hanya tinggal menunggu konfirmasi saja dari para penjaga. Setelah 15 menit berlalu, seorang penjaga kembali datang dan membungkuk. Lalu kemudian dia menyerahkan token Sofan kembali.
Tuan, dari hasil pemeriksaan memang ditemukan kecocokan antara nama dan gelombang fluktuasi dari Tuan Kian dengan yang ada di data kami. Jadi bisa dipastikan bahwa Tuan Kian ini memang berasal dari keluarga Kian. Oh, benarkah begitu? Wah, sepertinya orang tua ini agak kurang berpengetahuan sampai tidak mengetahui keberadaan dari saudara Kian, kata Diakon Chow sambil tertawa. Diakon Chow, itu adalah hal yang wajar. Lagi pula ada begitu banyak orang di Beiso, dan keluarga besar juga ada yang mengirimkan orang-orangnya ke wilayah lain untuk menjalankan bisnis. Sama seperti saya yang sudah lama tidak kembali karena harus menjalankan bisnis di kota luar. Selain itu, dalam situasi ini juga banyak keluarga yang menarik kembali anggota mereka lalu kemudian menambahkan datanya ke database. Bahkan saya sendiri juga baru ditambahkan sekitar seminggu yang lalu. Jadi saya rasa Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Oh, jadi seperti itu. Jika memang begitu, maka ini hanyalah sebuah kesalahpahaman, kata Diakon Chow sambil mengangguk. Dia kini bisa yakin 100% akan identitas dari Sofan. Lalu sambil tersenyum, dia kemudian mengepalkan tangannya dan berkata, "Mohon Tuan Kian tidak mempermasalahkan hal ini, karena saya melakukan ini hanya karena alasan keamanan." Sofan kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak mungkin mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Lagi pula semuanya demi keamanan Beiso. Tindakan diakon itu bisa dimengerti. Kalau begitu, karena sekarang semuanya sudah dikonfirmasi, apakah kita bisa menyelesaikan tugas pengiriman ini?" "Oh, tentu saja. Mari," kata Diakon Chow yang kemudian mengeluarkan slip giok dan kemudian memasukkan jejak jiwanya sebagai tanda terima. Setelah menerima tanda itu, Sofan akan jauh lebih mudah untuk melakukan perjalanan dan juga menguatkan identitasnya. Sehingga saat dia sampai di pesisir utara nanti, dia tidak akan mendapatkan masalah lagi. Karena kunci untuk memasuki pesisir utara adalah dengan memiliki tanda dari setiap kota yang harus dia lalui. Sofan sendiri tersenyum lalu kemudian memerintahkan para penjaga untuk menurunkan barang-barang dari kereta. Tapi sebelum mereka melakukan itu, tiba-tiba Diakon Chow menyela, "Tunggu sebentar." Sofan kemudian menoleh dan berkata, "Ada apa, Diakon? Apakah ada barang yang seharusnya tidak kami kirimkan kepadamu?" Tapi Diakon Chow kemudian berkata dengan wajah aneh, "Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi kenapa kalian hanya membawa sedikit barang? Bagaimana kami hanya mendapatkan setengah dari persediaan yang biasanya kami terima? Bagaimana itu? Bagaimana semua itu bisa terjadi?" Sofan tampak mengangguk malu dan kemudian menghela nafas. Lalu akhirnya dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Diakon Chow, saya hanya bisa meminta tolong padamu kali ini. Tolong rahasiakan masalah ini dan nanti saat aku kembali lagi, aku pasti akan menebus kekurangannya dan bahkan memberikan bonus kepadamu." Tidak, kau harus jelaskan dulu apa yang sebenarnya terjadi," kata Diakon Chow dengan wajah aneh. Sofan menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Sejujurnya, setengah kargo yang kami bawa telah dihancurkan oleh mata-mata dari Zhongzhou saat kami di dalam perjalanan." "Apa? Mata-mata dari Zhongzhou katamu?" Diakon Chow tampak terkejut dan berteriak dengan suara nyaring. Tapi Sofan segera maju dan menutup mulutnya dan kemudian memohon, "Diakon Chow, saya harap Anda untuk tidak berteriak. Jika cerita ini sampai keluar, maka pemilik pasti akan menyalahkan saya, karena saya tidak bisa melindungi barang yang saya bawa. Jika itu sampai terjadi, maka karirku akan tamat. Jadi tolong selamatkanlah aku kali ini." "Tunggu, lalu apa yang harus aku lakukan? Padahal sekte kami memesan satu kereta barang lagi.
tapi kamu hanya mengirimkan setengahnya. Bagaimana aku bisa tinggal diam saja jika seperti ini? Shh, Diakon Chow, tolong jangan terlalu impulsif. Sofan segera memberikan isyarat supaya Diakon Chow itu diam. Lalu kemudian dia berkata lagi, bukankah sudah kukatakan, aku akan menebusnya untukmu saat aku nanti kembali. Lagi pula sektemu sekarang sedang menimbun barang. Jadi kalian sebenarnya belum terlalu membutuhkan barang-barang ini. Karenanya, aku akan menyelesaikan urusanku dan saat kembali, aku pasti akan menggantinya sekaligus memberimu bonus. Aku harap kita bisa saling tolong-menolong satu sama lain. Diakon Chow kini tampak berpikir sebentar, tapi masih menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, Tidak, ini adalah masalah penting. Ada banyak barang yang belum datang. Jika para petinggi sampai mengetahui hal ini, maka aku akan diselidiki dan dinyatakan bersalah. Aku tidak punya alasan untuk mengambil resiko lebih besar lagi. Baiklah, kalau begitu, aku akan menambahi lagi bonus untukmu. Tapi tolong sembunyikan masalah ini, kata Sofan sambil menatap Diakon Chow. Kumohon, Diakon Chow, tolonglah aku. Lagi pula, mata-mata dari Zongzo itu masih berada di tempat belakang karavan kami. Dia berniat untuk menghancurkan pengiriman bahan ini, dan sebelumnya dia telah menghancurkan sebagian besar kereta kami. Lalu dia terlihat sangat bahagia. Dia seperti ketagihan dan berniat untuk menyerang kami lagi. Dia sepertinya ketagihan dan berniat untuk menyerang kami lagi. Jadi, saya berencana untuk membuat jebakan untuknya. Jika itu berhasil, Anda boleh mengakuinya sebagai prestasi Anda. Jika mata-mata ini sampai ditangkap, maka Anda akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Selain itu, aku juga akan membayar kekurangannya ini. Anda juga akan mendapatkan bonus dan juga pengakuan. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan hadiah yang akan membuat Anda merasa puas. Mendengar itu, Diakon Chow tampak mengelus janggutnya dan ekspresinya berubah menjadi licik. Setelah beberapa saat dia kemudian bergumam, mata-mata itu, apakah menurutmu dia mudah untuk ditangkap atau tidak? Sofan wajahnya tampak agak suram. Jelas itu tidak mudah untuk ditangkap. Larinya sangat cepat dan saat terakhir kali dia datang, dia menghancurkan salah satu rombongan dari karavan kami. Ada sekitar selusin orang yang mengelilingnya saat itu, tapi tidak ada yang bisa menangkapnya. Mendengar itu, Diakon Chow perlahan mengangguk. Jika kamu memang tidak ingin menangkapnya, maka jangan menangkapnya, atau kau hanya akan kehilangan pasukanmu. Baiklah kalau begitu, kali ini aku akan menyembunyikan masalah ini untukmu. Tapi kamu harus ingat bahwa kau berhutang setengah kargo lagi untukku. Kalau kau sampai lupa, maka aku akan pergi ke keluarga Qian dan mencarimu. Diakon Chow, tapi saya punya rencana untuk menangkap mata-mata ini. Apakah Anda tidak ingin menangkapnya? Menangkap? Apa yang harus ditangkap? Kami hanyalah penjaga sekte, bukan pemburu mata-mata. Kami tidak ada urusan dengan mereka kecuali mereka telah menyerang kami lebih dahulu. Sudah, Tuan Qian, tidak perlu terlalu memperhatikan masalah ini. Lebih baik Anda sekarang segera berangkat kembali. Mereka pasti juga sudah menunggu kalian. Jangan sampai orang-orang dari sekte lain menjadi marah. Hati-hatilah di jalan. Ayo, segera bukakan jalan untuk karavan Tuan Qian, perintah Diakon Chow pada bawahannya. Segera para penjaga pun berlari dan membuka penghalang sekte, dan lorong kembali terbentuk di tengah hujan badai salju. Jelas sekali bahwa kali ini Sofan dan rombongannya akan diusir secara terang-terangan. Melihat semua ini, Sofan hanya bisa menghela nafas. Lalu kemudian memerintahkan semua orang untuk kembali ke dalam kereta kuda. Lalu sambil berjalan, dia sedikit menyeringai dan bergumam,
Membalikan wajahmu ternyata jauh lebih mudah daripada membalikan telapak tangan. Sepertinya kemalangan sektemu harus kau tanggung sendiri kali ini. Diakon Chow kemudian melambaikan tangannya lagi dan berseru kepada sekitar 50 master dari ranah Soul Fusion. Kalian bersiagalah, awasi iring-iringan dari karavan keluarga Gian. Jika kalian menemukan orang yang mencurigakan, langsung tangkap dia hidup-hidup. Apa kalian bisa dengar? Baik, Diakon Chow, teriak mereka semua bersamaan. Akhirnya, Sofan pun telah berhasil keluar dari sekte Haiyang. Lalu senyuman di wajahnya pun tampak semakin cerah. Sekarang kalian tidak perlu gugup lagi. Kini, kawanan domba telah berjalan ke arah mulut harimau. Dan sebentar lagi harimau betina itu pasti akan memakan domba sampai dia kenyang. Selama itu juga kita bisa pergi dengan aman tanpa perlu khawatir apapun. Para penjaga tampak tidak tahu apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Sofan. Tapi mereka bisa melihat bahwa sekarang Sofan meregangkan badannya dan kemudian berbaring dengan tenang. Di sisi lain, Bai Liyuyu melihat rombongan dari Sofan yang sudah keluar dari sekte Haiyang. Senyumannya tampak melebar dan dia berkata, "Bocah bau, sekarang aku akan memberimu kejutan besar. Akan kuhancurkan lagi satu keretamu supaya kau semakin ketakutan." Bai Liyuyu mengangkat tangannya dan bilah pedang segera terbentuk. Tapi sebelum dia melepaskannya, sekitar 50 ahli langsung muncul dan mengelilinginya. Mereka semua mengeluarkan aura terkuat mereka dan menekan Bai Liyuyu. Melihat semua ini, Bai Liyuyu jelas agak terkejut dan kemudian bertanya-tanya, "Siapa kalian? Berani sekali kalian menghalangi jalanku." Oh, rupanya seorang mata-mata dari Songso sangat berani melakukan sabotase pada pembawa suplai kami. Sepertinya kalian benar-benar tidak memiliki rasa takut sama sekali, kata salah seorang pria jangkung yang memimpin rombongan dari orang-orang itu. Dia menatap Bai Liyuyu dengan penuh intimidasi. Melihat Bai Liyuyu, salah satu dari mereka kemudian berkata, "Hei saudaraku, lihat wanita ini. Dia benar-benar tidak memenuhi syarat sebagai mata-mata. Dia bergerak tanpa tahu siapa yang sedang dia hadapi. Bahkan dia tidak tahu siapa kita. Bagaimana jika kita beri dia pelajaran? Dia harus tahu siapa kita sebenarnya. Atau slas." Bila pedang tiba-tiba menembus tubuh pria itu dan membaginya menjadi dua bagian. Pria itu bahkan belum menyelesaikan kata-katanya, tapi kemudian tubuhnya jatuh ke tanah dan dia mati. "Saudaraku!" teriak mereka semua di dalam hati. Mereka benar-benar terkejut bahwa salah satu dari mereka mati dengan satu serangan. Bahkan mereka sendiri tidak sempat untuk meresponnya. Semua orang kini bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang sedang mereka lawan kali ini. Padahal semua orang di sana adalah puncak di ranah Soul Fusion. Tapi mereka bahkan tidak menjadi lawan yang layak untuk Bai Liyuyu. Lalu melihat semua pria yang gemetaran itu, Bai Liyuyu tertawa kecil dan berkata, "Aku tidak menyerang kalian secara langsung, karena aku masih memberi wajah pada sekte kalian. Tapi tampaknya kalian benar-benar ingin mati sekarang. Kalau begitu, maka aku akan menunjukkan pada kalian betapa luasnya dunia ini." Slas! Ledakan pun terjadi di sana dan dalam sekejap hampir 50 ahli di puncak ranah Soul Fusion jatuh tak bernyawa ke atas permukaan es. Di sisi lain, di kejauhan, Sofan bisa mendengar suara ledakan itu dan dia pun tampak tersenyum. Sedangkan para penjaga lain segera melihat keluar dari jendela dan dengan takjub berseru, "Tuan, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di belakang, tapi itu jelas adalah sebuah perang yang besar." Mendengar itu, Sofan pun tersenyum.
Itu terjadi karena harimau betina sangat marah sekarang. Dia kali ini akan memasak dan menyembelih para domba untuk pesta malam ini. Itu bukan urusan kita, jadi ayo terus lanjutkan perjalanan ini. Sofan terlihat sangat santai, tapi senyuman di wajahnya tak juga hilang. Semua benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Melihat sikap dari Sofan, semua orang tampak bingung dan hanya mengangkat bahu mereka tanpa daya. Mereka kini hanya mengikuti Sofan tanpa membantah sedikit pun. Kini di depan pintu Sekte Haiyang, Diakon Chow tampak tersenyum sumringah menunggu kabar baik dari bawahannya. Ya, dia memang orang yang berniat mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena itu juga, dia segera meminta Sofan pergi. Walaupun sayang sekali ketamakannya itu selalu akan berakhir menjadi kesialan. Diakon Chow tidak tahu apa yang terjadi di medan perang kali ini. Setelah itu tiba-tiba beberapa orang lari dengan wajah ketakutan dan menghampirinya. Diakon Chow, ini buruk. Diakon Chow tampak tidak sadar akan ketakutan di wajah para bawahannya itu. Justru dia kemudian berseru sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah kalian sudah menangkapnya? Kurasa tangkapan kali ini adalah ikan yang sangat besar. Jadi di mana mata-mata itu? Tidak, Diakon Chow. Bibir penjaga itu gemetar sampai sulit bicara. Melihat ini, Diakon Chow tampak masam lalu kemudian melambaikan tangannya. Tidak apa, bicaralah dengan jelas. Diakon Chow, tangkapan ini memang adalah ikan yang besar. Tapi apa? Tapi ikan ini terlalu besar sampai kita tidak bisa menangkapnya, kata pria itu dengan wajah sedih. Lalu kemudian dia berkata lagi, jadi ketika kami pergi untuk mengepung wanita itu, kami sangat percaya diri karena memiliki jumlah yang lebih banyak. Tapi rupanya kekuatannya terlalu luar biasa. Bahkan sebagian besar dari kami mati dalam satu serangan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Diakon Chow tampak terkejut setengah mati. Apa yang kau katakan? Apa semuanya benar-benar mati? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kalian semua adalah ahli di puncak ranah Soul Fusion. Bagaimana kalian bahkan tidak bisa menangkap satu orang saja? Diakon Chow, mungkin informasi yang diberikan pada kita itu salah. Mata-mata itu sepertinya bukan orang biasa. Bahkan sulit untuk kami bisa melarikan diri darinya jika dia memang tidak ingin melepaskan kami, kata pria itu dengan tubuh gemetar. Diakon sendiri benar-benar tercengang. Dia pun kini terlihat bergumam. 50 ahli di puncak ranah Soul Fusion hilang dalam sekejap. Ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Tampaknya kita tidak bisa mendapatkan pujian ini sendirian. Kita harus mencari bantuan. Sekarang kita akan pergi menemui Tetu Wali. Ya, Tetu Wali pasti bisa menangani masalah ini. Diakon Chow saat ini masih tampak bermimpi untuk mendapatkan pujian. Meski kini sepintas dia bisa menerka kekuatan dari lawan yang akan dihadapi, tapi dia tidak bisa mundur sekarang. Karena itu dia segera pergi menuju tempat Tetu Wali. Ya, Diakon Chow memilih Tetu Wali karena dia sendiri tahu karakter dari Tetu Wali yang tidak jauh berbeda dengannya, di mana mereka haus akan pujian dan nama besar. Karena itu juga Diakon Chow langsung memilih Tetu Wali. Seperempat jam kemudian, di sebuah ruangan yang indah, di sana ada seorang pria tua berambut putih yang sedang duduk bersila. Lalu Diakon Chow masuk ke ruangan itu dan segera memberikan salam. Di sana mereka mulai bercerita, dan Diakon Chow mulai menceritakan semua kejadian yang dia alami. Apa? Jadi kau secara sepihak memutuskan untuk menangkap mata-mata itu dengan tangan kalian sendiri? Dengan mengerahkan 50 ahli di ranah Soul Fusion tanpa meminta pertimbangan dari para petinggi? Kau benar-benar ceroboh, Xiao Chow. Sekarang entah bagaimana. Kau telah menendang besi yang bahkan kau tidak bisa gerakkan.
Dan dengan entengnya sekarang kau datang dan meminta bantuanku? Tampak cibiran di mata Tetuali. Diakon Chow tampak berkeringat dan ketakutan. Tapi dia tidak mungkin diam begitu saja. Jadi dia pun kemudian berkata, "Tetuali, Anda telah melihat semuanya. Saya hanya berpikir bahwa saya bisa menangkap mata-mata itu tanpa mengganggu para tetua. Dan sekarang adalah kesempatan Anda. Jika Anda bisa menangkap mata-mata ini, maka itu akan menjadi kontribusi yang besar untuk sekte kita. Nama Tetuali juga pasti akan semakin meroket. Jadi, apakah Anda benar-benar tidak tertarik untuk mengambil kesempatan ini?" Kau benar-benar pandai untuk berkata-kata. Tapi sekarang semua sudah kacau karena dirimu. Lalu kenapa aku harus membantumu keluar dari kekacauan ini? Kata Tetuali. Diakon Chow sekali lagi membungkuk dan berkata pelan, "Tapi tetua, orang ini bisa membunuh 50 ahli di ranah Soul Fusion dengan mudah. Artinya dia pasti adalah orang yang berasal dari ranah Guiyuan. Karena itu setidaknya kita harus membawa 50 ahli di ranah Guiyuan untuk menangkapnya. Lagi pula, ini adalah tangkapan yang sangat besar. Apakah Anda benar-benar tidak tertarik akan pujian yang akan Anda terima?" Tetuali terdiam sebentar. Meski sebenarnya dia sudah memutuskan semuanya sejak awal, tapi dia memang berniat untuk membuat Diakon Chow semakin berhutang budi padanya. Karena itu dia kemudian berkata, "Yah, Xiao Chow, kali ini kau berhutang budi padaku. Jadikan ini sebagai pelajaran dan jangan bertindak sembrono. Nyawa dari 50 ahli di ranah Soul Fusion itu tidaklah kecil. Apalagi di situasi kita sekarang. Jangan sampai kamu mengulangi kesalahan ini lagi." Terima kasih Tetuali, karena Anda telah bersedia untuk membantu saya. Saya pasti akan mengingat semua kebaikan Anda dan tidak akan pernah berani melupakannya, kata Diakon Chow sambil membungkuk dan memberikan hormat. Setelah itu, Tetuali kemudian meminta bawahannya untuk pergi dan menyelesaikan masalah ini. Sedangkan dia dan Diakon Chow masih ada di ruangan itu dan menunggu hasilnya. Segera setelah itu 50 ahli di ranah Guiyuan pergi. Dan begitu sampai di lokasi Baili Yuyu, ledakan kembali terjadi. Dan dalam sekejap mereka dibantai lagi. Tidak lama setelah itu seorang ahli di ranah Guiyuan kembali ke ruangan Tetuali dengan wajah ketakutan. "Tetuali, ini buruk. 50 orang yang kita kirimkan semuanya dimusnahkan." "Apa?" Tetuali pun tercengang dan tampak tidak percaya. "Xiao Chow, sebenarnya dari mana kau mendapatkan informasi sesat ini? Bagaimana mungkin dia adalah seorang mata-mata jika kekuatannya seperti ini?" Itu seharusnya apa? Seharusnya kau memang jadi kentut bau," bentak Tetuali. Lalu dia menampar wajah Diakon Chow. Sekali lagi Tetuali mengutuk. "Kau datang dan meminta bantuan orang tua ini, tapi kau jelas hanyalah menjerumuskanku dalam masalahmu. Bagaimana mungkin seorang mata-mata memiliki kekuatan sebesar ini? Bahkan 50 ahli di ranah Guiyuan tumbang dalam sekejap. Dia jelas adalah ahli di puncak ranah Guiyuan. Bagaimana kau berani meminta bantuanku tanpa mengetahui kekuatan musuh? Apa kau ingin semua kekuatan kita hancur di tangan musuh?" Diakon Chow tampak gemetar ketakutan. Dia sangat sedih setelah mengetahui semua ini. Dia hanya bisa mengutuk Sofan sekarang. Apalagi Sofan mengatakan kalau dengan selusin ahli di ranah Soul Fusion saja sudah pasti cukup untuk menakuti mata-mata ini. Tapi rupanya dia adalah batu yang sangat keras dan tidak bisa disingkirkan, bahkan oleh 50 ahli di ranah Guiyuan. Diakon Chow kini semakin suram dan dia hanya bisa menundukkan kepala tak berdaya. Sedangkan Tetuali kini tampak sangat marah dan menatapnya dari waktu ke waktu. Setelah beberapa waktu, Tetuali akhirnya bisa menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan emosinya. Dia segera berjalan keluar dari pintu dan berteriak, "Ikuti aku."
Diakoncau tidak berani membantah dan bertanya. Dia segera mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah ruangan yang penuh dengan danxiang. Di sana, kini terlihat seorang laki-laki tua berambut putih dan auranya yang terpancar dari wajahnya itu tampak begitu bermartabat. Setelah itu, Tetua Li segera memberi salam dan mulai menceritakan semuanya. Perlahan orang tua itu membuka matanya dan berkata, "Apa? Apakah yang kau katakan itu bukanlah candaan? Bagaimana bisa kita kehilangan begitu banyak orang hanya untuk mengurus satu orang saja? Artinya, dia pasti adalah orang yang sangat luar biasa." "Itu benar, Tetua Ma. Orang ini pasti adalah ikan yang sangat besar dan tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan," kata Tetua Li sambil mengepalkan tangannya. Lalu kemudian Tetua Li berkata lagi, "Tetua Ma, sepertinya orang ini sangat kuat sampai dia bisa berjalan-jalan di Beiso tanpa mengkhawatirkan apapun. Bahkan setelah kita kehilangan banyak pasukan, selama kita bisa menangkap orang ini, kontribusi kita untuk Beiso jelas akan sangat besar. Bahkan di mata 3 sekte lain pun kita pasti bisa mendapatkan banyak pujian. Karena itu saya menemui Anda dan meminta supaya 10 tetua teratas supaya bisa mengurus orang ini." Mendengar semua itu, orang tua itu pun melirik ke samping. "Aku tahu apa yang kau sampaikan, Tetua Li. Kali ini kita memang memiliki kesempatan untuk mendapatkan ikan besar. Jadi lebih baik kita segera menangkapnya. Atau mungkin nanti aku yang akan menyesalinya jika dia sampai pergi begitu saja. Hanya saja, orang ini seharusnya berada di puncak ranah Guiyuan. Jadi ini pasti tidak akan mudah." Tapi Tetua Li kemudian berkata, "Orang mengatakan ada kekayaan di dalam bahaya. Kali ini Tetua tidak perlu khawatir. Orang ini memang di puncak ranah Guiyuan. Tapi selama Anda bekerja sama dengan 10 tetua teratas, saya yakin orang ini pasti akan bisa ditangkap dengan mudah." Tetua Ma mengangguk. "Ya, kata-katamu itu memang benar. Tapi jika orang ini bukanlah ahli di puncak ranah Guiyuan biasa, atau malah salah satu dari 9 Raja Pedang, maka ini akan menjadi benar." Tetua Li langsung menyahut dan berkata, "Tetua Agung terlalu berlebihan. Jika dia memang adalah salah satu dari 9 Raja Pedang, kenapa dia harus bersikap begitu licik sampai mengikuti karavan dari keluarga Qian Fan? Belum lagi, setelah karavan itu masuk ke sekte kita, kenapa dia harus bersikap begitu licik sampai mengikuti karavan dari keluarga Qian? Belum lagi setelah karavan memasuki sekte kita, dia juga tidak mengambil gerakan apapun. Dia pasti bukan salah satu dari Raja Pedang. Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal kecil seperti itu." Tetua Ma pada akhirnya mengangguk dan merasa bahwa semua yang diucapkan oleh Tetua Li itu masuk akal. Lalu kemudian dia berkata, "Kalau begitu tunggulah di sini. Aku akan mengundang beberapa tetua untuk mengambil tindakan ini. Kita akan menangkap mata-mata itu dan memberikan kontribusi untuk aliansi dan sekte kita." Segera setelah itu, Tetua Ma pun berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tetua Li melihatnya dan segera membungkuk. "Selamat untuk Tetua Ma, semoga ini akan menjadi kemenangan untuk sekte kita, supaya nanti Tetua Ma mendapatkan promosi menjadi 3 tetua teratas." Setelah Tetua Ma pergi, Tetua Li kemudian bangun dan memandang Diakoncau. "Sekarang masalah kita telah dibereskan." "Terima kasih Tetua," kata Diakoncau yang segera tersenyum puas. Tetua Li melirik Diakoncau lalu kemudian menamparnya. "Kau benar-benar kentut bau. Jadi apa jadinya jika kau tanpa aku? Ayo sekarang pergi ke gerbang sekte. Kita akan siapkan penyambutan untuk kemenangan para tetua." Baik Tetua, mari pergi." Segera setelah itu mereka berdua pun kemudian pergi menuju gerbang kota. Ya,
Walaupun mereka tidak bisa menangkap ikan besar itu sendirian, tapi jika ini berhasil, mereka masih bisa meminum sup ikan. Setidaknya itu cukup membawa nama mereka naik dan membersihkan semua kesalahan yang telah mereka perbuat. Ya, sayang sekali, mereka memang terlalu banyak berkhayal. Sebelumnya mereka mengira kalau yang mereka tendang adalah plat besi biasa, tapi rupanya yang mereka tendang itu adalah plat baja yang sangat-sangat keras dan tidak bisa digerakkan. Setelah setengah jam kemudian, gelombang fluktuasi menyebar dan penghalang sekte pun terbuka. Tetua Lee dan Diakon Chaus dari tadi menunggu di sana dan tampak bersemangat. Namun, Tetua Ma segera melesat masuk seperti orang yang kesetanan. Sungguh tidak seperti karakternya yang biasa, di mana dia selalu tenang. Dia benar-benar seperti orang yang ketakutan dan melarikan diri dari medan perang. Tetua Ma, apakah Anda sudah selesai menangkap mata-mata itu? Selamat Tetua, saya ucapkan selamat, seru Diakon Chao yang kemudian menyambung kata-kata dari Tetua Lee. Lalu kemudian dia pun bertepuk tangan. Namun sebelum mereka berdua berkata lagi, Tetua Ma langsung menampar mereka berdua dengan penuh amarah. Tetua Ma pun mengutuk, "Nenek beruang, bagaimana kalian masih berani muncul di hadapanku? Kalian benar-benar mengerjai orang tua ini. Jadi jangan salahkan aku jika aku akan mencekik leher kalian berdua sampai mati." Tunggu, Tetua, ada apa sebenarnya? Mungkinkah Anda bahkan tidak mampu melakukan apapun? Tanya Tetua Lee dengan wajah gemetar dan tidak percaya. Namun sebelum Tetua Ma membuka mulutnya, tiba-tiba penghalang sekte bergetar dan gelombang besar pun menyebar. Perlahan retakan pun mulai terlihat dan akhirnya penghalang besar itu pun runtuh seketika. Semua orang di dalam sekte tampak tercengang dan melihat ke arah sumber dari serangan itu. Di sana kini terlihat seorang wanita yang berjalan dengan wajah memerah. Dia tampak menggertakkan giginya. Tetua Ma pun kini tampak suram. Dia tidak menyangka bahwa wanita itu bahkan mengejarnya sampai ke dalam sekte. Kini tubuhnya gemetar ketakutan karena dia bahkan bukan lawan dari wanita itu. Setelah itu, ribuan ahli dari sekte Haiyang pun segera berkumpul karena kekacauan ini. Segera seluruh kekuatan sekte Haiyang berkumpul di satu tempat. Itu adalah akumulasi kekuatan yang sungguh mengerikan. Tapi wanita itu masih tampak tenang dan tidak bergeming sedikit pun. Lalu seorang pria parubaya datang maju dan berseru, "Aku Wu Swen Yun, Master Sekte Haiyang. Siapa kau dan kenapa kau begitu berani menghancurkan formasi pelindung kami?" "Oh, jadi kau adalah Master Sekte Haiyang." Tampak cibiran di sudut mulut wanita itu. Dia masih tampak santai dan kemudian berkata lagi, "Kalian seharusnya bersyukur bahwa aku hanya menghancurkan formasi pelindung kalian. Jika aku tidak mengontrol diriku, pasti seluruh sekte kalian sudah musnah di tanganku. Sebelumnya aku datang karena ingin mengurus anak kecil dari keluarga Qian itu bersama dengan karavannya. Tapi kalian justru menghalangiku. Kalian terus muncul seperti lalat yang menjengkelkan. Apa sebenarnya hubungan kalian dengan anak itu? Sampai-sampai kalian berani sekali menghalangi jalanku." Wu Swen Yu tampak gemetar karena terkejut. Tapi kemudian dia bertanya, "Nona, jangan bicara omong kosong untuk memprovokasi kami. Katakan siapa kau. Jika kedatanganmu ke sini hanya untuk mencari masalah, maka jangan salahkan kami jika bersikap kasar." "Siapa aku?" Senyuman muncul di wajah Bai Li Yuyu. "Kalian tidak tahu siapa aku, tapi kalian berani mengirimkan pasukan untuk menghentikan langkahku. Sepertinya kalian benar-benar sial. Karena kalian tidak tahu, maka sekarang dengarkan baik-baik. Aku adalah Raja Pedang Leng Yu dari Kekaisaran Bintang Pedang, Raja Pedang Bai Li Yuyu." Mata semua orang langsung terbelalak dan semuanya terkejut. Siapa yang menyangka bahwa orang yang mengejar rombongan keluarga Qian
sebenarnya adalah Raja Pedang. Ini semua orang terlihat gemetar dan takut untuk bergerak. Yang lebih parah lagi adalah Tetua Li dan Diakon Chow yang kini terlihat sangat terkejut. Karena ternyata orang yang sejak awal mereka serang adalah seorang Raja Pedang. Tidak heran kalau sebanyak apapun pasukan yang mereka kirimkan, semuanya berakhir dengan mengenaskan. Raja Pedang adalah ikan besar, tapi sayangnya ikan ini bahkan jauh lebih besar daripada sekawanan semut. Jadi jika kau berharap untuk memakan daging dari ikan besar ini, itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Wajah Wu Xuanyun berkedut dan kemudian tampak semakin khawatir. Dia kemudian menatap semua orang dan mengutuk. Sialan, siapa yang telah berani membawa Dewi Kematian ke sekte kita? Maju, tunjukkan hidupmu dan aku akan memusnahkanmu. Tetua Ma segera membungkukkan badannya dan mengepalkan tinju. Tunggu Master Sekte, sebenarnya... Tetua Ma langsung menoleh ke arah Tetua Li dan Diakon Chow. Dia langsung memarahi mereka berdua. Binatang sialan, siapa yang memintamu untuk menarik 9 Raja Pedang ke sekte ini? Apa kalian ingin membunuh saudara-saudaramu dan memusnahkan seluruh sekte dari dunia ini? Tunggu, Tetua, Master Sekte, saya bisa jelaskan. Tetua Li gemetar ketakutan. Dia langsung menoleh ke arah Diakon Chow dan wajahnya tampak pahit. Lalu dengan penuh amarah juga dia berkata, Sialan kau Xiao Chow, kau yang membawa dia kemari, kau yang telah membunuh banyak ahli di sekte ini, dan rupanya kau secara tidak sadar telah memprovokasi seorang Raja Pedang. Diakon Chow tampak sangat pahit. Dia hampir menangis karena ketakutan. Master Sekte, Tetua Ma, Tetua Li, maafkan saya, tapi semua informasi ini berasal dari Qian Fan, dari keluarga Qian. Diakon Chow melihat ke kanan dan ke kiri. Dia berusaha mengkambing hitamkan Sofan. Tapi sayang sekali kini Sofan dan rombongannya telah pergi. Jadi saat ini rantai sudah terputus dan dialah satu-satunya orang yang harus disalahkan. Wajah Diakon Chow tampak kikuk dan dengan sedih dia berkata, Maafkan saya hanya pergi untuk menangkap mata-mata dari Zhongzhou yang dikatakan oleh Qian Fan. Tapi siapa yang mengira kalau orang itu adalah salah satu dari Raja 9 Pedang? Kentut bau, kau bahkan tidak memverifikasi siapa yang hendak kau lawan. Bagaimana bisa kami mempercayaimu? Kau benar-benar sudah bosan hidup rupanya. Bentak Wu Xuanyun. Dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi Diakon Chow. Setelah itu, Wu Xuanyun segera membungkuk dan berkata, Raja Pedang Lin Yu, kali ini adalah kesalahpahaman yang besar. Semua ini disebabkan oleh anak idiot ini dan mendengar desas-desus maunya sendiri. Jika Anda mau, Anda bisa menghukum dan melakukan apapun pada si idiot ini. Mohon Raja Pedang Lin Yu bisa mempertimbangkan ini. Dan lagi pula jika Zhongzhou dan Beizhou berperang sekarang, bukankah kedua belah pihak akan mengalami kerugian besar? Kedamaian semua orang pun pasti akan sirna. Mendengar itu, Bai Liyuyu tampak tersenyum jahat dan kemudian berkata, Bubuyun, kamu benar-benar orang baik. Bahkan kau sampai memikirkan kepentingan dari kedua belah pihak. Tapi sayangnya kau lupa satu hal. Apa menurutmu kedua wilayah akan menderita kerugian besar saat mulai berperang? Setiap kali perang terjadi, itu jelas akan memberikan dampak untuk kedua sisi. Lagi pula, setelah ada Ouyang Lingtian, kami memiliki penabuh drum yang jelas bisa menahan serangan kalian, kata Wu Xuanyun. Tidak berguna, jawab Bai Liyuyu memotong sebelum Wu Xuanyun melanjutkan kata-katanya. Lalu dengan penuh cibiran, Bai Liyuyu kemudian berkata, sebagai salah satu sekte besar di Beizhou, kalian bahkan enggan bergerak saat bertemu denganku. Kalian sungguh menyedihkan. Bahkan anak kecil yang pergi itu lebih berani dari kalian. Dia berdebat denganku. Bahkan dia tidak ketakutan sama sekali. Tidak seperti kalian. Sungguh kalian tidak ada bedanya dengan sampah. Karena itu, hari ini juga aku akan berbaik hati dan membersihkan sampah di tempat ini.
Mungkin nanti Ouyang Lingtian akan mengucapkan banyak terima kasih padaku setelah membersihkan ini. Wajah Wu Shuiyun tampak masam dan dia kemudian menggertakkan giginya. Kau bisa mengatakan semua itu, tapi apa kau pikir kami akan menyerah begitu saja? Oh, benarkah? Ya, bahkan jika identitasmu adalah seorang Raja Pedang, tapi sekte Haiyangku tidak akan pernah mundur. Dengarkan aku, Baili Yuyu. Bahkan jika aku tahu kau sangat kuat, tapi lebih baik kau juga tidak meremehkan kami. Karena saat ini kami punya ratusan ahli di ranah Guiyuan yang kuat dan hampir 100 ahli di puncak ranah Guiyuan. Jika kau memang ingin bertarung dengan kami, maka kau jelas tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jika kau terus memaksa, maka kau hanya akan kembali dengan menanggung malu. Baili Yuyu mengangkat satu alisnya dan kemudian mencibir. Kalau begitu, apa kau ingin mencobanya? Begitu selesai mengatakan ini, badai salju tiba-tiba berhenti. Dan kemudian langit seolah terbelah. Kilatan petir menyambar-nyambar di tempat itu dan bilah pedang membelah di tengah. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat dan setiap bilah pedang Ki milik Baili Yuyu seolah siap menghancurkan dunia. Baili Yuyu benar-benar mendominasi dan memegang kendali dari semua situasi yang ada di sana. Dia sudah seperti dewa perang yang turun dari langit dan membuat seluruh anggota sekte Haiyang gemetar ketakutan. Bahkan jika jumlah mereka sampai puluhan ribu, tapi di hadapan Baili Yuyu mereka tidak ada bedanya dengan sekerombolan semut. Wu Shuiyuan langsung meraung dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia tanpa banyak basa-basi kemudian bergegas menuju ke arah Baili Yuyu. Dan di saat itu para ahli di ranah Guiyuan lainnya pun segera mengikutinya dengan putus asa. Mereka semua menyerang bersamaan. Tapi tiba-tiba cahaya perak turun dari langit dan benturan kekuatan dahsyat pun terjadi di sana. Dunia terguncang dan semuanya menjadi sangat mencekam. Tidak ada lagi kedamaian di tempat itu dan dalam sekejap semuanya berubah menjadi medan perang Asura. Di kejauhan Sofan masih di dalam kereta dan tengah membelah badai salju. Lalu saat gelombang fluktuasi yang begitu besar itu menyebar dan sampai ke tempat mereka, semua orang pun sangat terkejut. Sofan sendiri kemudian menoleh ke arah luar jendela untuk memastikan. Padahal dia biasanya sangat cuek dengan hal-hal seperti itu. Tapi kali ini sebenarnya dia melihat karena ingin mengukur waktu yang bisa diberikan oleh orang-orang dari sekte Haiyang. Lalu, dengan senyuman di wajahnya Sofan berkata, sepertinya para ahli di puncak ranah Guiyuan itu kini tengah bertarung dengan Baili Yuyu. Tapi meski begitu, kekuatan Baili Yuyu sama sekali tidak bisa dibantah. Gelombang kekuatan ini memang adalah milik dari seorang Raja Pedang yang mempertahankan reputasinya. Semua orang yang mendengar itu hanya bisa mengangguk dan mereka bisa melihat bahwa kekuatan dari 9 Raja Pedang itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Semua orang di kereta fokus pada pertarungan dari sekte Haiyang dan juga Baili Yuyu. Tapi di saat itu tiba-tiba kereta mereka berhenti dengan sendirinya. Semua orang pun terkejut dan kemudian mulai berpikir yang tidak-tidak. Salah seorang penjaga melihat keluar dan matanya mengecil lalu buru-buru menatap Sofan. Tuan, di luar. Sofan tampak tenang. Jadi mereka sudah datang. Dia terlihat seperti orang yang sudah menantikan semua ini. Lalu kemudian dia perlahan membuka tirai dan melihat ke depan. Dan benar saja bahwa Sofan kini bisa melihat kelompok kecil yang terdiri dari sekitar selusin orang dengan wibawa yang terpancar keluar dari tubuh mereka. Semuanya pun terlihat sangat tenang dan tidak mengeluarkan aura permusuhan sama sekali. Penjaga lain memberanikan diri dan berkata, siapa mereka dan apa yang mereka inginkan dari kita? Kau akan tahu nanti, tapi mereka adalah orang yang sudah kutunggu. Mereka datang untuk menemuiku. Dan setelah Sofan mengatakan itu, dia keluar dari kereta dan menggandeng tangan QR. Dia kemudian berjalan ke arah rombongan orang yang menghadangnya itu.
Sofan tampak begitu percaya diri dan sama sekali tidak merasa terintimidasi. Bahkan dia kemudian dengan santai berkata, "Salam Tuan Raja Pedang yang tak terkalahkan, Bailey Yuyu. Akhirnya kita bisa juga bertemu." Semua penjaga yang bersama Sofan langsung gemetar ketakutan. Mereka terkejut bahwa yang menghadang mereka ternyata adalah orang terkuat di seluruh benua. Tapi mereka juga bertanya-tanya, kenapa seorang ahli nomor 1 di dunia ini justru menghalangi jalan mereka. Di saat itu Sofan kemudian tertawa. Dia tahu akan pikiran dari para bawahannya. Lalu sekali lagi Sofan berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Lihatlah keluar." Semua orang menoleh ke arah Sekte Haiyang dan keterkejutan mereka tampak semakin jelas. Karena sekarang energi pedang dari Bailey Yuyu yang menyambar-nyambar ke segala arah ternyata telah dihentikan oleh sebuah selubung pelindung yang ada di langit. Tapi mereka tidak tahu dari mana sebenarnya pelindung ini berasal. Lalu dengan santai Sofan berkata, di seluruh benua bawah ini memang hanya Bailey Yudian yang dapat menekan momentum dari seorang Raja Pedang. Sungguh, pelindung ini dapat mencegah kekuatan langit dan bumi dan tidak terganggu. Melihat sikap Sofan, Bailey Yudian hanya memperhatikannya tanpa mengatakan apapun. Namun di saat itu tiba-tiba seorang pemuda maju ke depan dengan niat membunuh yang mengerikan. Seni bela diri tingkat Suan, pedang pembelah langit. Pemuda ini tidak lain adalah sang pangeran, ahli dari tahap 6 ranah Soul Fusion. Dia adalah orang yang tegas dan sikapnya sangat mengesankan. Belum lagi, kemampuannya dalam bela diri sangatlah bisa dibanggakan. Lalu kali ini, tujuan dia menyerang adalah untuk mengetes Sofan secara langsung sesuai dengan permintaan dari Bailey Yudian. Lagi pula Sofan hanyalah ahli di tahap 3 ranah visi dewa. Di hadapan ahli di tahap 6 ranah Soul Fusion, dia tentunya tidak akan bisa berkutik. Para penjaga pun tampak cemas dan berseru, "Tuan, awas!" Sedangkan Bailey Yudian dan yang lainnya kini tampak sangat tenang. Bahkan jika itu terkesan seperti bullying pada anak-anak, tapi mereka ingin melihat kemampuan dari murid Gunung Tianmo. Sofan masih tidak bergerak sama sekali. Dia masih diam di tempatnya saat serangan itu semakin mendekat. Di mata orang lain, Sofan mungkin seperti anak ayam yang ketakutan dan tidak berani bergerak. Tapi senyuman perlahan muncul di wajah Sofan. Sofan tidak juga bergerak, bahkan setelah jarak pukulan itu hanya tinggal 1 meter darinya. Melihat semua itu, Bailey Yudian tampak agak kecewa. Bahkan sepertinya rumor tentang Gunung Tianmo itu hanyalah sebatas rumor. Karena buktinya, murid dari Gunung Tianmo bahkan tidak bisa melewati pukulan yang sederhana ini. Tapi saat pukulan itu hanya tersisa 1 jengkal dari kepala Sofan, ledakan besar terjadi di sana dan semua orang terpana. Seni bela diri tingkat Suan Gunung Tianmo, Phoenix Thunderclaw. Serangan dari pangeran yang hampir menembus dahi Sofan tiba-tiba ditampar oleh cakar petir ungu. Ledakan pun terjadi dan sang pangeran pun dipaksa untuk mundur hingga 3 langkah ke belakang. Ketika asap dan debu mulai menghilang, semua orang tampak sangat terkejut. Bahkan Bailey Yudian sendiri tidak percaya dengan apa yang dia lihat ini. Karena sekarang pangeran dari keluarga Bailey yang sangat dibanggakan sampai dipukul mundur dengan mudahnya. Dan pelaku dari serangan ini bukanlah Sofan, tapi rupanya gadis kecil di samping Sofan yang tidak lain adalah QWR. Padahal dia hanyalah seperti anak-anak yang berusia 6 atau 7 tahun. Wajahnya pun sangat polos, tapi dia baru saja memukul mundur ahli di tahap 6 ranah Soul Fusion dengan mudah. Ini sungguh terlalu berlebihan untuk mereka semua, karena secara umum, anak di usia itu biasanya masih belum disapih. Bahkan di keluarga Bailey sendiri, anak terjenius pun di usia 7 tahun kebanyakan hanya bisa mencapai ranah penempaan tulang, atau jenius di antara para jenius mungkin baru menerobos ranah surga yang mendalam. Tapi QWR, dia bahkan berhasil menjatuhkan seorang ahli di ranah Soul Fusion dalam sekejap mata. Bailey Yudian mulai membandingkan keluarga Bailey-nya yang ternyata tidak ada apa-apanya
jika dibandingkan dengan Gunung Tianmo. Lalu untuk pertama kalinya, Bai Liutian menunjukkan jejak kebingungan. Bahkan dia sampai merasa khawatir. Dia mulai bertanya-tanya akan seberapa besar sebenarnya kekuatan dari Gunung Tianmo. Mungkinkah dunia memang masih sangat luas dan belum dia ketahui? Jeritan datang dari pangeran yang tadi tersungkur di tanah. Kali ini QWR tampak menginjak sang pangeran dengan penuh dominasi. Melihat ini, para ahli lain yang ada di sana benar-benar ingin melompat dan membantunya. Tapi tidak ada satupun yang berani bergerak karena Bai Liutian sama sekali tidak memberikan perintah. Karena itu mereka juga tidak berani mengambil inisiatif apapun. Saat ini QWR tersenyum dan kemudian mencitak kepala pangeran. Berani sekali kau menyerang ayahku. Sekarang aku akan menghukummu. QWR langsung mengangkat tangannya lagi dan bersiap untuk memberikan pukulan pada sang pangeran. QWR, berhenti. Biarkan dia pergi, kata Zofan dengan ringan. QWR sendiri agak terkejut tapi segera membungkuk dan melepaskan pangeran itu. Baik ayah. Dia segera kembali ke sisi Zofan. Pangeran yang kini masih terbaring di tanah, dia kini sudah dilepaskan. Lalu dia mencoba untuk bangun. Tapi sayangnya tubuhnya syok sampai mati rasa. Lalu saat dia mencoba untuk bangun, dia justru jatuh dan tersungkur lagi di tanah. Melihat ini QWR tidak bisa menahan tawanya. Tapi Bai Liutian tampak sangat masam. Bai Liutian kemudian menatap Zofan dan mengepalkan tinjunya. Saya telah mendengar nama dari Gunung Tianmo untuk waktu yang lama. Lalu hari ini saya bisa melihat bahwa rumor itu memang sesuai dengan kenyataan. Sungguh, gadis kecil ini bahkan memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Itu sungguh adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa generasi baru dari Gunung Tianmo sangatlah menjanjikan. Yang mulia Bai Liutian, Anda memang sangat mengesankan karena bisa membawa keluarga Bai Li mencapai titik kalian saat ini. Saya bahkan tidak pernah mengira kalau di dunia fana ini masih ada orang yang bisa mengembangkan kekuatan keluarganya sepertimu. Bahkan, jika tadi putriku telat sedikit saja, mungkin kepalaku sudah berlubang jika aku tidak menghindar. Tapi, Zofan menoleh ke arah QWR dan berkata dengan dingin, QWR, gerakanmu baru saja terlalu lambat. Sepertinya kau belakangan ini terlalu malas untuk berlatih. Maka setelah nanti kita kembali kau harus melakukan lebih banyak latihan lagi. QWR langsung tampak cemberut dan kemudian mengangguk. Iya ayah. Mendengar itu wajah Bai Liutian tampak semakin masam. Sebelumnya dia mendengar bahwa Zofan memang memujinya karena kemampuan dari keluarga Bai Li. Tapi setelahnya Zofan langsung merubah itu untuk memarahi putrinya. Padahal sudah sangat jelas bahwa bakat dari putrinya itu luar biasa. Jika seperti ini, seolah-olah itu membuktikan kalau keluarga Bai Li masih sangat jauh dari kata cukup. Bai Liutian mulai membayangkan kekuatan dari Gunung Tianmo yang tersembunyi. Jika seperti ini, mereka seharusnya memang tidak menyinggung Gunung Tianmo, atau semuanya akan menjadi semakin runyam. Di bagian ini, Bai Liutian seperti mendapatkan pukulan yang berat. Pasalnya selama hidup, dia selalu sombong dan tidak terkalahkan. Tapi kali ini, dia bahkan harus berpikir ulang untuk bertindak, karena dia takut menyinggung eksistensi yang jauh lebih besar. Apalagi jika melihat benih dari Gunung Tianmo yang sudah mencapai titik seperti ini. Lalu bagaimana dengan para orang tua yang ada di Gunung Tianmo? Memikirkan semua itu, keringat dingin mulai mengalir dari wajah Bai Liutian. Bai Liutian kini penuh dengan keraguan-raguan, dan untuk pertama kalinya dia bersikap begitu hati-hati. Ya, inilah yang diincar oleh Zofan. Dia sengaja meminta QWR melakukan semua itu dan memberikan kejutan padanya, sehingga nantinya perjalanannya untuk menemui binatang suci Feng Tian tidak akan mendapatkan kendala. Dia berusaha untuk membuat variabel luar menjaga jarak darinya. Sungguh itu adalah rencana yang sangat cerdik dari Zofan. Dan gak tahu ya kenapa video kali ini lidah Adib
lidah aneh belibet banget. Jadi kalau misalnya ada beberapa kata yang kepleset, mohon dimaklumi dan semoga masih bisa dinikmati. Oke, see you again di next video dan bye.